Orang kota, tinggal di kota. Pengen punya villa, tapi harus di luar kota. Gimana kalau kita punya hunian yang konsepnya adalah villa, tapi di tengah kota? Rumah ini punya carport cukup untuk 2,5 mobil. Kalau mobilnya mungil bisa 3. Dan basement itu cukup untuk 5 mobil. Karena rumah ini terletak di sudut, jadi kita punya 2 entryway. Ini adalah muka yang utama, jadi bisa ya 1-2 mobil ya. Tapi kalau mau ambil pintu samping, bisa masuk lagi 1 mobil. Jadi bisa gitu. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam. Kita sudah lihat bagaimana halamannya, walaupun kecil, tapi karena ada kontur, jadi bentuknya lebih dinamis, lebih enak dilihat. Pintu ini adalah pintu kayu jati, solid. Ini dipahat loh ini ya. Bukan tempelan, bukan pintu dekoratif. Sekarang kita ke dalam. Masuk ke dalam, ini ada kayak foyer kecil, ada skylight besar sehingga terang sekali ya. Hanya perlu lampu kalau malam dan pasti romantis lampunya. Kita masuk lagi. Ini adalah living room ya. Sebetulnya area ini blong, kemudian kita bisa bagi. Di sini sudah disediakan instalasi listrik, kita bisa taruh untuk island ya, atau untuk TV sebagai penyekat antara living dengan dining. Di ujung sana sudah juga disediakan instalasi untuk pembuangan ya, untuk colokan. Kita bisa bangun dapur kering di sana. Kenapa di sana dapur keringnya? Karena di sini ada akses ke bawah ke dapur basah. Di samping kita punya teras ya. Terasnya juga enak banget, asri banget. Dan ini membuat cross ventilationnya jalan. Karena di sebelah sini ada bukaan-bukaan sekat yang menyambung ke area kolam renang kita. Tuh, kesasar lagi di villa mana nggak sih? Sekarang kita ke bangunan yang di sebelahnya. Karena ini memang terdiri dari 2 bangunan. Sebelum kita naik ke atas, kita lihat yang di sini dulu. Di sini ada master bedroom. Master bedroomnya cukup luas ya, dan bukan cukup luas, memang luas. Dan kita akan lihat bahwa di dalam itu sudah ada kamar mandinya. Semua sanitary di sini menggunakan Kohler, jadi memang ini high end banget ya rumahnya. Kayu-kayu ini semua menggunakan kayu, kayaknya kalau nggak merbau, kayu apa ya? Kayaknya kayu jati ya, kayaknya. Tapi ini kayu solid sih, sehingga dia memang tahan terhadap cuaca dan juga tahan terhadap air. Sekarang baru kita naik ke atas. Oh ya, sebelum naik ke atas, ini ada akses ke bawah. Ini adalah menuju ke garasi di basement. Basement kita muat untuk 4 sampai dengan 5 mobil, tergantung ukurannya. Kalau truk ya nggak muat lah. Dan kita tentu saja punya lift kaca. Lift ini framingnya marmer loh. Ya, oh saya lupa cerita, lantainya pun marmer ya, marble slab semuanya, ininya marmer, dan liftnya adalah lift kaca, glass lift. Jadi kita kalau dalam lift naik ke atas, udah kayak di mall, bisa lihat keluar. Sekarang kita ke atas ya. Begitu sampai di lantai 2, kita ketemu kamar tidur yang pertama. Kamar tidur yang pertama ini sharing bathroom dengan kamar tidur di samping.
Nah, sampai nih kita di kamar tidur yang di sebelahnya. Jadi, ya apa ya, tetap punya privacy masing-masing, dan walaupun sharing bathroom, ukuran bathroomnya juga cukup cukup nyaman, cukup memadai. Sekarang kita keluar lagi, kita ke sebelah. Nah, ini adalah kayak master bedroom yang kedua. Master bedroom yang kedua ini ukurannya memang tidak sebesar yang di bawah, tapi dia punya balkon, ya. Dan dibuka gini aja, udah semilir anginnya. Punya kamar mandi sendiri juga tentunya, dengan lengkap dengan bathtubnya. Dari sini kita sekarang jalan ke mana? Yuk, kita nyebrang gedung. Oh ya, ini saya mau cerita nih. Ini dia pakai kisi-kisi kayu ya. Ini juga kayu solid. Kayaknya sih ini kayu merbau kalau warna kayak begini ya. Dan ini membuat itu tadi sama ya, ventilasi. Selain juga menghalangi sinar matahari. Jadi tetap teduh tapi dapat udara dari luar. Say hello to the lift. Nah, di sini kita sampai di ruang keluarga. Ruang keluarganya ini lebar sekali. Ini mungkin 10 kali 10 ada ya kayaknya, atau lebih. Lantai parket, oh ya ini the standarnya ya tadi ya, hampir tiap kamar lantainya parket. Dan karena dia punya bukan yang sangat lebar, memang jendela mati, tapi jadi kita dapat sinar, dapat cahaya, sehingga enak banget dan bisa lihat ke bawah. Di sini tentu saja juga ada balkonnya. Jadi ini memang tepat di atas living room. Ingat tadi di living room kan ada balkon, ada teras. Nah ini kita di atas mereka. Oke, kita masuk lagi. Sekarang kita ke kamar tidur yang ketiga, yang keempat di atas. Dan ini kamar tidur favoritku, makanya yang terakhir. Tada! Tuh, sudah bisa tahu nggak kenapa ini kamar tidur favorit? Satu, punya bukaan balkon yang lebar, tapi dengan kisi-kisi kayu, jadi tetap ada privacy. Dua, ukuran kamar ini kira-kira mungkin 7 kali 4 ya, besar sekali. Lihat dong marble slabnya. Ini gede banget loh, ini mungkin 120 kali 1 mungkin. Dan akses ke kamar mandinya pun dengan pintu kaca. Jadi enak banget dan tetap dapat sinar dari luar. Oke kan kamar tidur favorit saya? Siapa tahu kalau Anda tinggal di villa ini, di rumah ini juga jadi kamar favorit Anda. So, what do you think? Keren banget ya. Kita ke bawah sekarang. Untuk ukuran tanah seluas 489, bangunan 600, oke ya, layoutnya juga oke banget. Dan siapa bilang yang namanya desain-desain layout villa itu hanya bisa di pulau sebelah Pulau Jawa itu. Di kota pun kita bisa punya pulau kita sendiri. Punya villa kita sendiri. Jadi ini dibanderol di harga 29M. Bangunannya keren banget. Marble, kayu ulin, semuanya solid wood. Anda kontak saya, segera jalan-jalan ke sini. Ingat, money doesn't buy everything, but it can buy this villa. This house.